Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Sofi'i, Guru Bahasa Indonesia MTSN 3 Mojokerto. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian untuk mendalami materi teks deskripsi. Mungkin saat kalian sudah sudah belajar teks deskripsi dan mengikuti ulangan dan hasilnya kurang memuaskan, perlu kiranya kalian untuk memperdalam kembali materi tentang teks deskripsi ini. Baik, akan saya jelaskan kembali tentang teks deskripsi yang meliputi nanti pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, struktur teks deskripsi, jenis teks deskripsi, ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan yang terakhir contoh teks deskripsi. Ini semua harus kamu pahami sehingga nanti saat kamu mengikuti ulangan harian atau ulangan tengah semester, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, kalian sudah benar-benar memahami dan bisa menjawab dengan benar. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita awali dengan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf. Ini saya blok. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Ini saya blok ya. Jadi saya ulangi lagi, pengertian teks deskripsi yaitu sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan ya. Ini yang menjadi kata kuncinya ini, menggambarkan. Menggambarkan secara jelas objek ya, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Ini pengertian tentang teks deskripsi. Sehingga pembaca nanti seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut ya. Katakanlah kalian sedang menggambarkan tentang objek wisata misalnya. Kalian pernah berkunjung ke Candi Borobudur. Kamu bercerita banyak tentang bentuk candinya, bercerita banyak tentang suasananya. Lah itu nanti dari hasil ceritamu yang kamu tulis, orang yang membacanya akan akan berfantasi ya, bukan berfantasi ya, akan menghubungkan seolah-olah dia menyaksikan Candi Borobudur yang sebenarnya dia juga seolah-olah mengalami, melihat langsung dari hasil membacanya. Begitu maksudnya ya. Jadi itu pengertian tentang teks deskripsi. Selanjutnya tujuan teks deskripsi, ini saya blok. Tujuan teks deskripsi ya, agar orang yang membaca, ini saya perjelas di sini,
agar orang yang membaca teks tersebut atau teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung itu. Jadi intinya di situ. Jadi orang yang membacanya seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi waktu kamu bercerita banyak tentang keadaan Candi Borobudur, bentuk bangunannya dan seterusnya, maka yang membacanya itu seolah-olah merasakan langsung, seolah-olah itu menyaksikan sendiri tentang keadaan Candi Borobudur. Itu tujuannya begitu. Kalau nanti kamu membuat teks deskripsi dan bahasanya itu bagus, bisa menjelaskan dengan rinci, ya, menarik, itu nanti orang yang membacanya cepat memahami, maka berarti teksmu itu bagus. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri yang dimiliki oleh teks deskripsi, ya, itu menjadi ciri khusus yang bisa membedakan dengan teks yang lain. Ini ya, saya beri tanda blok ini. Jadi cirinya yang pertama adalah paragraf deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Jadi menggambarkan, sekali lagi kata kuncinya menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan sangat jelas dan rinci. Jadi semakin rinci itu semakin jelas. Kamu harus bisa menggambarkan secara rinci serta melibatkan kesan indera. Ya. Apa maksudnya melibatkan kesan indera? Maksudnya orang yang membaca itu seolah-olah menyaksikan langsung. Jadi itu. Ciri yang ketiga ini, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung. Lah ini tadi ada kaitannya dengan kesan indera tadi. Jadi seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Ciri yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek. Jadi ketika kamu nanti menceritakan tentang Candi Borobudur, kamu bisa menggambarkan bagaimana bentuknya, ketinggiannya, ya, reliefnya itu bagaimana. Itu merupakan ciri fisik, ya, bentuk, ukuran, warna, ya, itu merupakan ciri fisik, ya, atau ciri-ciri psikis keadaan suatu objek dengan rinci. Itu harus kamu jelaskan di teks deskripsi yang kamu buat. Itu 4 ciri-ciri teks deskripsi. Kamu juga bisa mengamati, ya, di layarmu. Ini ada struktur teks deskripsi meliputi satu judul. Jadi kalau membuat teks deskripsi itu harus ada judul. Judulnya itu harus menggambarkan isi teksnya. Jangan ada judul yang menyimpang dari isi teks. Itu nanti kesannya lucu, ya, nggak sinkron, nggak sesuai. Jadi judulnya harus sesuai dengan isinya. Yang kedua, struktur kedua, kalimat topik, ya. Kalimat topik ini kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang tidak dideskripsikan. Jadi kamu harus membuat kalimat pembuka yang bisa mengantarkan ke isinya. Struktur yang ketiga, deskripsi. Ini bagian penjelas, ya, bagian penjelasan benda atau sesuatu yang dideskripsikan. Jadi ada di bagian deskripsi. Terakhir, struktur yang keempat ini adalah simpulan, yaitu bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Ya, ini ada di simpulan. 4 struktur ini kamu harus hafal, ya, hafalkan mulai dari judul, kalimat topik, deskripsi, dan terakhir keempat simpulan. Sehingga nanti pas waktu kamu membuat teks deskripsi, ini strukturnya sudah benar, ya, tidak salah lagi. Berikutnya ini ada penjelasan juga tentang strukturnya tadi.
ya, ada judul, kalimat topik, deskripsi, simpulan. Nanti kamu bisa baca-baca lagi sehingga kamu lebih paham. Berikutnya jenis teks deskripsi anak-anak. Jenis teks deskripsi itu bisa dibedakan, ada teks deskripsi subjektif. Ini saya blok ya. Nih. Nah, ini. Teks deskripsi subjektif. Yaitu suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya itu menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Jadi kamu sebagai penulis, kamu mau bercerita apa, mau menggambarkan apa, ya. Jadi objek yang kamu gambarkan itu sesuai dengan kesan yang kamu tangkap langsung dari kamu sendiri. Itu namanya teks paragraf deskripsi subjektif, ya. Yang kedua, ya, ada jenis teks deskripsi paragraf spatial, yaitu teks deskripsi, ya, yang objeknya ini digambarkan, ya, berupa tempat, benda, ruang dan lainnya. Jadi menggambarkan sebuah tempat, menggambarkan sebuah benda, menggambarkan sebuah ruang, ya. Ini masuk dalam kategori teks paragraf spatial, ya. Sedangkan jenis yang ketiga, teks paragraf objektif, yaitu teks deskripsi, ya, yang mana objek yang digambarkan itu apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya, tanpa ada tambahan, tanpa ada rekayasa, ya, tanpa ada opini. Jadi menggambarkan sesuai aslinya, sesuai fakta yang sebenarnya. Ini masuk kategori teks paragraf objektif. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, berikut langkah-langkah bagaimana kamu mengawali membuat teks deskripsi. Yang pertama, kamu harus menentukan temanya, ya. Temanya apa? Objek yang akan kamu bahas itu loh, apa? Itu masuk tema. Lantas dilanjutkan kedua, menentukan tujuannya. Jadi ketika kamu ingin menggambarkan suatu objek, apa maksud dan tujuanmu? Ya, maksudnya apa? Tiga, kumpulkan data-datanya, ya. Saat kamu ingin menceritakan tentang suatu objek, data-datanya harus jelas, harus sudah terkumpul sehingga nanti kamu bisa bercerita banyak. 4. Setelah data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Lantas dilanjutkan langkah kelima, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan topik, ya, yang kamu bahas. Jangan sampai uraiannya nanti banyak hal yang menyimpang. Itu teksnya kurang bagus nanti, ya. Jadi 5 langkah ini, ya, saya blok. Tolong ini kamu bisa melakukan, ya, dengan runtut, ya. Maka insya Allah nanti teks yang kamu buat hasilnya bagus. Anak-anakku sekalian, berikut ciri atau kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Ini penting, ya. Ciri kaidah kebahasaan teks deskripsi ini bisa saya jelaskan. Yang pertama, menggunakan kata benda, ya, sesuai topik yang dideskripsikan. Contoh, kamu sedang mendeskripsikan tentang sekolahmu, maka kamu bisa, ya, menggunakan kata-kata benda, ya, yang tertangkap oleh kamu, oleh indramu, ya. Misalnya sekolahmu catnya warnanya apa,
ya, temboknya terbuat dari batu bata atau dari apa, dijelaskan. Ya, begitu juga ketika kamu mendeskripsikan yang lain, kamu bisa menggunakan kata-kata benda. Untuk berikutnya, kedua, ciri kebahasaan kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Jadi frasa itu kelompok kata, ya, kelompok kata. Kalau satu kata, kalau lebih dari satu bisa bentuk frasa atau kelompok kata. Contoh, ya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Nah, misalnya kamu sedang mendeskripsikan tentang sosok, ya, sosok kepala sekolah. Misalnya kamu punya kepala sekolah namanya Pak Hadi, kamu bisa mendeskripsikannya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati, ya. Itu misalnya begitu. Berikut yang ketiga, saya blok, mengandung kata sifat, ya, yang bersifat menggambarkan. Contoh, satu siswa rajin, ya, rajin, ya, siswa rajin, ini sifat ini, ya. Dua kaos kaki putih, ya, kaos kakinya apa, warnanya putih, ya, jelas digambarkan warnanya, ya, sifatnya, ya, kata sifat, ini kaos kakinya putih dan lain-lain. Untuk ciri kebahasaan yang keempat, ini saya blok, mengandung kata kerja transitif, ya, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswa itu mengenakan seragam putih biru, ya, siswa itu mengenakan seragam putih biru. Ini kata kerja transitif, mengenakan seragam, ya, ini transitif, ya, kata kerja transitif, mengenakan. Yang kelima, mengandung kata kerja perasaan, pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Ini ada contoh kalimat, saya pikir itu adalah kucing cerdas, saya yakin buku itu murah. Itu kan terpengaruh oleh perasaan pendapat si penulisnya, ya. Ya. Saya yakin buku itu murah. Ini ada keyakinan yang muncul dari pendapatnya dia. Ini boleh, ya, boleh dimasukkan juga. Yang keenam, anak-anak, ini mengandung kata keterangan, ya, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek yang sedang digambarkan. Misalnya kamu menggambarkan kendaraanmu, saya memiliki sepeda motor Mega Pro misalnya. Ini sepeda Mega Pro ini bisa melaju dengan cepat. Nah, dengan cepat, ya, saat melintas di jalan yang lurus misalnya. Jadi kamu bisa menggambarkan dengan cepat ini keterangan. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan atau perumpamaan atau metafora. Satu contoh, misalnya kulitnya lembut, nah, seperti benang sutra. Ini sudah masuk perumpamaan atau gaya bahasa metafora ini. Kulitnya lembut seperti benang sutra. Jadi kamu, orang lain yang membacanya itu bisa berangan-angan, oh ternyata kulitnya itu selembut benang sutra itu, ya. Ini sudah menggunakan bahasa-bahasa kias ini. Anak-anak, ini ada contoh, ya, ada contoh teks deskripsi, ya. Saya blok, ya. Ini. Aku punya kucing bernama Tara. Nah, ini. Bulunya berwarna hitam
dan putih. Dengan putih sebagai warna dominan. Ini sudah menggambarkan kan? Jadi si akunya ya, si aku si penulis ya, ini mempunyai kucing bernama Tara. Bulunya berwarna hitam dan putih, dengan putih sebagai warna dominan. Ini kan kalau kamu membaca kan sudah bisa membayangkan ya, bagaimana kucingnya ini. Tara mempunyai ekor panjang dan lucu. Kamu sudah bisa membayangkan kalau kucingnya punya ekor panjang dan lucu. Tara suka sekali memakan ikan dengan nasi. Saat Tara lapar, dia akan mengeong meminta makan. Nah, jadi sebuah paragraf teks deskripsi yang sangat bagus ini. Kamu nanti juga bisa mencoba ya untuk membuat hal yang sama dengan mengindahkan atau memperhatikan penjelasan yang Bapak sampaikan mulai dari awal tadi ya, terapkan ya. Nanti insya Allah teks deskripsi yang kamu buat nanti bisa bagus. Demikian tadi anak-anak penjelasan pendalaman materi teks deskripsi yang Pak Sofiib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kamu benar-benar bisa memahami, sehingga nanti ketika kamu mengerjakan ulangan ya, baik itu ulangan harian atau ulangan remedi atau ulangan tengah semester, ulangan akhir semester ya, ketika ada soal tentang tes deskripsi kamu bisa menjawab dengan benar sehingga nilaimu nanti bisa bagus ya, syukur-syukur sempurna mendapatkan nilai 100. Amin. Sekian, semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.